barang siapa yang selamat dari fitnah sebelumnya, niscaya dia akan selamat menghadapi fitnah sesudahnya. Jadi ibaratnya, kalau kita saat ini berada pada masa fitnah yang kelasnya masih kelas bawahnya gunung, lereng gunung, lalu kita selamat menghadapi fitnah-fitnah level lereng gunung itu, niscaya pada saat kita naik ke level pertengahan gunung, kita akan selamat lagi. Dan begitu pula seterusnya, selamat di level pertengahan gunung akan selamat di level bagian atas gunung. Selamat di level atas gunung, bagian atas gunung, niscaya begitu sampai di puncak gunung itu, puncak gunung fitnah itu, lalu Allah takdirkan berjumpa dengan Dajjal, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, niscaya orang itu akan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, Jum'ah mubarakah, hari Jumat tanggal 16 bulan September 2021 dan bulan Safar 1443 Hijriah. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan mengutip salah satu alamatus sa'ah, tanda akhir zaman, tanda kiamat, yang termasuk sangat amat penting untuk difahami, yaitu berkenaan dengan salah satu dari 10 alamatul kubra, 10 tanda-tanda besar, yaitu soal fitnah ad-Dajjal. Yang pertama dari Hisham bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad Dajjal. Di antara penciptaan Adam sampai terjadinya hari kiamat, tidak ada ciptaan yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Sementara dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, la ana la fitnatu ba'dikum akhwafu indi min fitnatid Dajjal, walan yanjuwa ahadun mimma qablaha illa naja minha, wa ma suni'at fitnatun mundu kanatid dunya saghiratun wala kabiratun illa tattadi'u li fitnatid Dajjal. Artinya, sungguh fitnah sebahagian dari kalian lebih aku takutkan dari fitnah Dajjal, dan tidaklah seseorang selamat dari fitnah sebelumnya, melainkan dia pasti selamat dari fitnah sesudahnya. Dan tidaklah fitnah kecil ataupun besar dibuat sejak dunia ini ada, melainkan untuk menjemput fitnah Dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis ini dan juga masih banyak hadis lainnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman kehadiran Bani Adam di muka bumi ini. Sehingga bisa juga kita istilahkan bahwa fitnah Dajjal merupakan puncak fitnah. Ya. Dan kemudian berdasarkan hadis yang kedua tadi, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan walan yanjua ahadun
mimma qablaha illa naja minha. Dan tidaklah seseorang selamat dari fitnah sebelumnya melainkan pasti selamat dari fitnah sesudahnya. Ya. Jadi kalau kita umpamakan fitnah-fitnah yang hadir khususnya di akhir zaman menjelang fitnah Dajjal datang atau hadir atau keluar, maka perumpamaan rangkaian fitnah-fitnah sebelum Dajjal itu laksana gunung yang makin lama makin menanjak, makin meningkat, ya. Jadi gunung fitnah di akhir zaman. Dan Nabi memberikan jaminan, barang siapa yang selamat dari fitnah sebelumnya, niscaya dia akan selamat menghadapi fitnah sesudahnya. Jadi ibaratnya, kalau kita saat ini berada pada masa fitnah yang kelasnya masih kelas bawahnya gunung, lereng gunung, lalu kita selamat menghadapi fitnah-fitnah level lereng gunung itu, niscaya pada saat kita naik ke level pertengahan gunung, kita akan selamat lagi. Dan begitu pula seterusnya, selamat di level pertengahan gunung akan selamat di level ya bagian atas gunung. Selamat di level atas gunung, ya bagian atas gunung, niscaya begitu sampai di puncak gunung itu, puncak gunung fitnah itu, lalu Allah takdirkan berjumpa dengan Dajjal, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, niscaya orang itu akan selamat. Karena dia menghadapi yang sebelum-sebelumnya selamat, maka dia akan selamat terus. Dan kita bisa simpulkan sebaliknya. Barang siapa yang menghadapi fitnah pada level masih di bagian bawah gunung, dia sudah gagal, dia sudah terpuruk, dia sudah terjerembab dalam fitnah itu, maka jangan harap di level pertengahan gunung dia akan bisa selamat. Karena pada level pertengahan gunung fitnahnya lebih berat daripada fitnah di awal. Dan kalau dia sudah terjerembab lagi di level pertengahan gunung, dia akan lebih terjerembab lagi di level atas gunung. Dan yang paling mengerikan, ketika dia di level atas gunung terjerembab, kalah dengan fitnah itu, maka ketika dia harus sampai di puncak gunung fitnah, lalu Allah takdirkan dia berjumpa dengan fitnah yang paling dahsyat atau puncak fitnah yaitu Dajjal, maka dia pasti akan gagal menghadapi Dajjal. Ketika Dajjal menyatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian, dia pasti akan turut mengakui, mengimani bahwa Dajjal adalah Rabbnya. Anta Rabbuna, engkaulah Rabb kami, maka tolonglah kami. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang menghadapi fitnah-fitnah sebelumnya berhasil sabar, istiqomah di atas siratul mustaqim, di atas tariqul haq, jalan yang benar, maka niscaya menghadapi fitnah-fitnah selanjutnya dia akan sukses. Dan pada gilirannya, kalau Allah takdirkan dia di puncak fitnah berjumpa dengan Ad-Dajjal, dan Ad-Dajjal mengklaim, mendeklar, memproklamasikan ana rabbukum, aku Rabb kalian, dia akan bisa menjawab dengan ketegasan dan keyakinan tanpa keraguan dan rasa khawatir serta takut, Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah. Anta al-Masihud Dajjal, kamu hakikatnya adalah ya sang pendusta Dajjal, sang penyelamat palsu Dajjal. Karena apa? Karena pada saat dia berjumpa dengan fitnah-fitnah sebelum Dajjal, berbagai Dajjal, Dajjal kecil, dia pun bisa mendeteksi bahwa itu adalah Dajjal kecil. Maka ketika Allah takdirkan dia harus ketemu Dajjal yang besarnya, dia pun konsisten akan memandang Dajjal itu sebagai Dajjal, sebagai Al-Masih, ya, juru selamat Ad-Dajjal yang palsu, ya, the false Messiah. Tapi siapa-siapa yang menghadapi Dajjal kecil saja sudah tunduk patuh, berserah diri, tidak ada jiwa kritis, tidak ada sikap
mau meninjau ulang apa yang diarahkan oleh Dajjal itu, Dajjal kecil itu, maka menghadapi Dajjal besar apalagi, dia akan pasti gagal. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka saudaraku rahimakumullah, hari ini kita hidup, alhamdulillah Dajjal belum keluar, tetapi tatanan kehidupan kita hari ini memiliki karakter seperti Dajjal, yaitu sistem Dajjal. Dan sistem dunia hari ini yang lebih pantas disebut sistem Dajjal, ya, ini adalah sistem yang merasa dirinya bisa menentukan segala-galanya. Sampai hidup matinya manusia, dia yang bisa menentukan. Sampai dia perbudak manusia, seolah-olah dia bisa menentukan hal itu. Maka saudaraku rahimakumullah, waspadalah. Di era sistem Dajjal ini, banyak sekali program-program, rancangan-rancangan mereka yang minimal ingin menentukan hak, menghidupkan, mematikan seseorang, maksimalnya bahkan memperbudak manusia dengan kecanggihan teknologi yang makin hari makin mereka kuasai dan makin mereka manipulasi sebagai alat untuk controlling the whole world population, ya, mengontrol segenap populasi penduduk planet bumi ini. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan al-qalilun, yang sedikit, yang tetap istiqomah di atas jalan yang hak, sekalipun begitu banyak ramainya manusia-manusia yang mengikut kepada ajakan, seruan, arahan, program, dan berbagai prosedur-prosedur yang digariskan oleh sistem Dajjal ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي